lovers. Di tangan saya sekarang ada satu Linux yang cukup baru, yaitu Deepin OS. Kita coba lihat gimana kerennya. Kita mulai dengan layar instalasi. Di sini saya coba boot untuk masuk ke Deepin OS. Di sini ada dua, yaitu yang standar dan yang Safe Graphics. Sebenarnya Deepin OS ini ada live CD-nya. Kita bisa tes dulu sebelum kita install. Cuman dia defaultnya adalah langsung masuk ke image install. Jadi kalau kita mau coba dulu live CD-nya, kita bisa edit di grupnya. Cuman kita coba langsung masuk aja ke instalasinya ya. Di awal instalasi kita akan dihadapkan dengan default bahasa China, karena ini distro berasal dari Cina. Kita bisa ganti ke English, jadi kita instalasi sangat mudah. Hanya ada 4 bagian di sini. Language, create partition, install, done. Jadi cuma gitu aja. Selanjutnya untuk pemilihan partition, saya pilih full disk untuk satu hard disk ya. Kalau buat yang advance bisa pilih yang ini untuk create misalnya lebih dari satu OS. Oke, selanjutnya sambil nunggu proses install berjalan, kita sambil jelasin aja ya. Jadi Deepin OS ini versi 20.2.3 ini menggunakan kernel 5.10, dimana kernel ini tidak terlalu baru juga, jadi pastinya stable dan aman untuk hardware kamu yang tidak terlalu baru juga. Distro ini merupakan buatan China, yaitu dari Wuhan Deepin Technology. Jadi selain import virus, kita juga import teknologi kecanggihan mereka ya. Kemudian distro ini merupakan first Chinese distro, yaitu distro Chinese yang pertama yang punya sertifikasi di security boot, di keamanan booting partitionnya, seperti Windows dan macOS ya. macOS yang terbaru kayaknya mulai Catalina atau mulai Big Sur ya, dia punya secure boot certificate juga. Kemudian ini adalah merupakan distro turunan dari Debian ya. Jadi buat kamu pengguna Ubuntu atau pengguna Debian, bukan Debi Sahertian ya. Buat kamu pengguna dua distro itu pasti udah familiar, dan juga buat user-user Linux baru yang mau belajar, itu distro ini sangat simpel untuk dipelajarin. Dia punya look and feel yang saya tahu itu cukup manis, seperti macOS Big Sur atau macOS Monterey dan Windows 11. Kemudian salah satu fitur unggulannya adalah dia juga punya dark mode ya, sama kayak OS yang terbaru tadi. Salah satu fitur unggulannya adalah dia punya fitur OCR built-in di capture tool dan image viewer-nya. Jadi fitur OCR ini merupakan optical character recognition. Jadi kalau kamu yang ekstrak teks dari file gambar atau file image, itu bisa langsung kamu pakai di distro ini. Kemudian itu tadi dia merupakan turunan Debian, yaitu Debian Buster, yaitu Debian 10. Kamu pasti bisa pakai repositorinya juga selain pakai repositori Deepin OS default. Kemudian ada lagi satu rumor yang saya baca, yaitu dia ini support Android apps. Nah, di sini saya kurang tahu pasti supportnya itu gimana, apa dia bisa running atau gimana, saya juga kurang tahu ya. Selanjutnya adalah distro ini dia default. Tadi saya udah bilang bahwa dia defaultnya bukan live CD, tapi dia langsung ke image install.
Jadi kita bisa kalau mau nyoba, kita masuk ke Live CD, kita edit di grupnya waktu loading gitu, kita edit. Nanti saya kasih tutorial terpisah ya. Kemudian dia menggunakan turunan browser default, yaitu dibuat dari turunan Chromium. Yang pasti itu adalah sepertinya dia tidak bisa play file yang video protected content. Tapi tentu aja kamu bisa install Widevine untuk Chromium, atau gampangnya kamu bisa install Google Chrome aja untuk play video-video protected content semacam Netflix atau Prime Videos. Oke, kita lihat successful install. Kita akan coba reboot. Oke, setelah reboot kita akan dihadapkan ke layar post instalasi, yaitu di sini kita setup untuk language lagi, kemudian ada keyboard layout. Layout keyboard yang akan kita gunakan biasanya US kan. Kemudian kita pilih time zone. Setelah itu create accounts dan tuning system. Di sini kalau mungkin yang di distro yang lain mungkin biasanya jadi satu ya, pilih time zone dan create account biasanya jadi satu dengan instalasi ya. Jadi kalau di sini dipisah mungkin untuk lebih memudahkan. Kemudian setelah ini ada tuning system. Tuning system ini agak lama prosesnya, mungkin sedikit lebih lama daripada instalasi. Dan inilah tampilan awal login screen dari Deepin OS. Kita login dulu. Kita langsung disambut dengan welcome video. Di sini mereka menunjukkan kehebatan dari desktop environment distro ini. Gimana tadi user interface-nya? Kalah keren kan sama Windows 11 atau dengan macOS? Iya, di sini ada fashion mode dan ada efficient mode. Jadi kalau fashion mode ini dia taskbarnya itu lebih keren ya, lebih glass. Kemudian dia seperti macOS Big Sur gitu taskbarnya. Kemudian kalau efficient mode dia taskbarnya lebih seperti general Windows ya, di bawah dan sebelah kiri gitu, nggak centered kayak fashion mode. Oke, sekarang kita akan coba task manager ya. Kalau di sini namanya system information, bawaan built-in dari OS, built-in dari Deepin OS. Jadi kita lihat tampilannya user friendly banget, informatif banget, dan yang pasti useful.